Perhatikan baik-baik apa yang akan dikatakan Putin sekarang. Sekali lagi, saya ingin berbicara kepada para personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Ambil alih kekuasaan yang ada di tangan kalian sendiri. Sepertinya akan lebih mudah bernegosiasi dengan kalian daripada dengan gerombolan pecandu dan neo-Nazi yang telah berkuasa di Kiev. Itu terjadi pada tahun 2022. Itu adalah kosakata resmi Kremlin. Itu yang ditayangkan di TV Rusia setiap hari. Bagi Putin, Zelensky bukanlah seorang presiden yang sah. Dia adalah musuh yang harus dihancurkan. Dan dia tidak punya masalah untuk mengatakan itu kepada dunia. Sekarang perhatikan klip kedua ini. 4 tahun kemudian. Saya baru saja mendengar lagi bahwa pihak Ukraina, Tuan Zelensky, akan siap untuk pertemuan pribadi. Apakah Anda menyadari apa yang terjadi di sini? Mungkin terlihat seperti detail kecil, hanya pertukaran kata sederhana. Tapi ketika seseorang yang selama bertahun-tahun menyebut seseorang sebagai neo-Nazi pecandu narkoba mulai memanggil orang yang sama dengan sebutan Tuan Zelensky, itu berarti ada sesuatu yang sangat besar telah berubah. Dan itu bukan kebetulan. Putin tidak pernah salah memilih kata. Setiap kata yang dia pilih sudah diperhitungkan. Jika Anda memahami apa yang ada di balik dua kata ini, Anda akan memahami sesuatu yang sangat ingin disembunyikan oleh Putin. Tapi ini bukan hanya tentang perang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih manusiawi dari itu. Sesuatu yang semua orang pernah lihat pada seseorang atau pernah rasakan sendiri. Untuk memahami apa yang berubah, kita perlu kembali ke tanggal 9 Mei 2026. Hari kemenangan, tanggal paling sakral di kalender Rusia. Setiap tahun sejak 1965, Rusia menggunakan hari ini untuk menunjukkan kekuatan militernya kepada dunia. Tank, misil, jet tempur, pembom. Ini adalah hari ketika Kremlin memberitahu dunia, kami kuat, kami ditakuti, kami tak terkalahkan. Tapi tahun ini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, parade berlangsung tanpa peralatan militer apapun. Tanpa tank, tanpa rudal, tanpa kendaraan lapis baja yang melintas di lapangan merah. Alasannya tidak jelas. Kremlin mengatakan itu karena situasi operasional saat ini. Dengan kata lain, tank-tank itu sedang berada di Ukraina. Dan yang tidak berada di Ukraina pun takut muncul di lapangan merah karena drone Ukraina bisa muncul lebih dulu dari mereka. Pikirkan baik-baik tentang ini. Rusia, salah satu dari 3 negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia, takut memamerkan tank-tanknya sendiri di ibu kotanya sendiri. Parade tersebut berlangsung selama 45 menit. Jauh lebih singkat dari biasanya. Dan tahu siapa yang hadir? Lukashenko, diktator Belarus yang tidak pernah absen dari parade. Raja Malaysia, Presiden Laos. Sekarang bandingkan dengan parade tahun lalu. Lula ada di sana. Xi Jinping ada di sana. Tahun ini, Tiongkok mengirimkan perwakilan lapis kedua. Tapi ada sesuatu yang lebih mengungkap banyak hal dalam parade itu. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tentara Korea Utara berbaris di lapangan merah Moskow. Tentara-tentara yang sama ini bertempur di wilayah Kursk di tanah Rusia untuk membantu mempertahankan wilayah Rusia melawan Ukraina. Penyiar menyebut mereka sebagai pahlawan. Pahlawan dari sebuah negara yang bahkan kesulitan memberi makan rakyatnya sendiri. Berbaris untuk merayakan kemenangan Rusia dalam Perang Dunia Kedua. Dan ada satu hal lagi yang hampir tidak disebutkan oleh siapapun. Beberapa hari sebelum parade, sebuah drone Ukraina mendarat hanya 6 km dari Kremlin. Rusia begitu khawatir dengan kemungkinan serangan sehingga mereka mematikan internet seluler di seluruh Moskow selama acara tersebut. Dan dalam suasana seperti inilah, Zelensky, orang yang dulu disebut Putin sebagai neo-Nazi pecandu narkoba, mengeluarkan dekret resmi dengan koordinat persis lapangan merah, menyatakan area tersebut untuk sementara waktu di luar rencana serangan Ukraina. Kremlin menyebut dekret itu sebagai lelucon konyol. Tapi faktanya, parade paling sakral dalam sejarah Rusia bergantung pada itikat baik pria yang dulu disumpahi Putin akan dihancurkan. Ambil kesimpulanmu sendiri. Sekarang bagian yang paling penting akan dimulai. Apa yang dikatakan Putin setelah parade?
Setelah kamera dimatikan dan para tentara kembali ke barak mereka, Putin memberikan sebuah wawancara. Dan disitulah dia menggunakan ungkapan itu, Tuan Zelensky. Saya baru saja mendengar lagi bahwa pihak Ukraina, Tuan Zelensky, siap untuk mengadakan pertemuan pribadi. Tapi bukan hanya itu, dia juga mengatakan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Saya rasa masalah ini sudah mendekati akhir. Dan perhatikan baik-baik. Dia tidak bilang perang. Dia tidak bilang operasi. Dia bilang urusan. Seolah-olah itu adalah negosiasi bisnis yang hampir selesai. Putin menghindari kata perang selama 4 tahun karena mengakui bahwa itu adalah perang berarti mengakui bahwa dialah yang memulainya. Tapi kata urusan mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Itu mengungkapkan seorang pria yang berusaha mengecilkan apa yang telah dia ciptakan. Meminimalkan. Mempersiapkan jalan untuk sebuah akhir yang tidak dia pilih. Dan itu tidak berhenti di situ. Putin mengatakan bahwa dia bersedia bertemu langsung dengan Zelensky di negara netral untuk menandatangani perjanjian damai. Tapi hanya setelah semua detailnya diselesaikan. Dia mengakhiri dengan mengatakan, itu harus menjadi langkah terakhir, bukan awal dari negosiasi. Kedengarannya tegas, terdengar percaya diri, tapi pikirkan apa arti sebenarnya dari itu. Putin mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah kesepakatan. Dia membuka pintu, dia mengucapkan kata damai dari mulutnya sendiri. Putin yang sama, yang pada tahun 2022 mengatakan bahwa Ukraina tidak akan lagi ada sebagai negara. Pikirkan baik-baik tentang perubahan ini. Dalam 4 tahun, pria itu berubah dari saya akan menghapus negara ini dari peta, menjadi saya ingin bertemu dengan Tuan Zelensky. Jadi, pertanyaan yang tersisa adalah, kenapa sekarang? Apa yang terjadi sehingga dia tidak bisa lagi mengabaikannya? Dan jawabannya, ya tidak ada di pidato. Jawabannya ada di angka-angka. Dalam 28 hari terakhir, Rusia telah kehilangan lebih dari 116 km persegi wilayah yang sebelumnya direbut dari Ukraina. Untuk memberi gambaran tentang ukurannya, itu seperti kehilangan seluruh kota dalam waktu kurang dari sebulan. Ukraina sedang maju di selatan. Serangan besar-besaran di Donetsk yang dijanjikan Putin akan menjadi pukulan penentu benar-benar terhenti. Dan bulan April membawa sesuatu yang belum pernah terjadi di Rusia sejak 2024. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah daripada yang berhasil direbut. Kenyataannya, peta sedang berubah, hanya saja ke arah yang salah bagi Putin. Agar kamu punya gambaran tentang apa artinya ini, tahukah kamu pertempuran paling berdarah dan paling lambat dalam sejarah modern? Pertempuran Somme pada tahun 1916. Prajurit-prajurit tewas demi beberapa meter tanah di Perang Dunia Pertama. Peneliti independen di Washington menghitung bahwa kemajuan Rusia di Ukraina lebih lambat daripada kemajuan pasukan sekutu di Somme pada tahun 1916. Dengan parit dan peluru, ini bukan sekadar opini. Itu adalah angka-angka dari medan perang. Tapi ada sisi lain dari cerita ini yang hampir tidak pernah dipikirkan orang. Hingga Februari tahun ini, Rusia telah mencatat sekitar 1 juta korban militer tewas dan terluka. 1 juta dalam waktu sedikit lebih dari 4 tahun. Sekarang bandingkan itu dengan Uni Soviet yang membutuhkan 4 tahun untuk memenangkan Perang Dunia Kedua dan kehilangan 27 juta orang, baik militer maupun sipil. Putin sedang mengulangi skala pengorbanan bersejarah, tapi tanpa kemenangan bersejarah untuk ditunjukkan. Dan bagaimana dengan ekonominya? Kenyataannya adalah Rusia semakin miskin, sementara mereka menghabiskan miliaran untuk perang. Seorang pejabat Rusia yang tidak disebutkan namanya merangkum suasana di dalam negeri kepada surat kabar Washington Post dengan sebuah kalimat yang mengatakan segalanya. Rasanya bagi semua orang, perang ini sudah berlangsung lebih lama dari Perang Dunia Kedua, dan tetap saja kami bahkan belum bisa merebut satu wilayah pun. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, kenapa sekarang? Karena realitas akhirnya datang, dan ketika seorang pria berhadapan dengan kenyataan yang selama bertahun-tahun mengatakan bahwa dia sedang menang, dia pada dasarnya punya dua pilihan, mengakui bahwa dia salah atau mengubah narasinya. Putin tidak bisa begitu saja mengatakan kepada rakyat Rusia,
kita kalah, itu akan menjadi akhir baginya. Jadi dia melakukan sesuatu yang jauh lebih canggih. Dia sedang mengganti musuhnya. Pada awal perang, musuhnya adalah Ukraina. Tujuannya tentu saja untuk menghancurkan, menaklukkan, dan menyerap. Tapi sekarang musuh yang paling sering disebut oleh Putin adalah Barat. Revansisme, ejekan terhadap sejarah, keinginan untuk membenarkan para pengikut Nazi masa kini. Semua itu adalah bagian dari kebijakan umum elit Barat untuk terus memicu semakin banyak konflik regional. Rusia akan melakukan segala yang mungkin untuk mencegah terjadinya konfrontasi global. Tetapi pada saat yang sama, kami tidak akan membiarkan siapa pun mengancam kami. Barat ingin melupakan pelajaran dari Perang Dunia Kedua. Tapi kami ingat bahawa nasib umat manusia ditentukan dalam pertempuran besar di Moskwa dan Leningrad, Zev, Stalingrad, Kursk, dan Kharkov. Ini bukan lagi tentang Ukraina. Ini tentang bertahan menghadapi Barat. Ini tentang Rusia sebagai korban dari konspirasi global. Kenyataannya perubahan ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah strategi. Karena jika perang ini bukan lagi tentang menaklukkan Ukraina, tetapi tentang membela Rusia dari Barat, maka hasil apapun bisa dijual sebagai kemenangan. Dia bisa berkata, kita bertahan. Kita berhasil bertahan. Barat tidak berhasil menjatuhkan kita. Putin sedang membangun jalan keluar ini. Dia sedang membuka jalan menuju kesepakatan damai yang bisa dia tunjukkan kepada rakyat Rusia, bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai bentuk perlawanan yang berhasil. Tapi strategi ini punya masalah, dan rakyat Rusia mulai menyadarinya. Lihat, tingkat persetujuan terhadap Putin turun ke level terendah sejak awal invasi. Dan kita tidak sedang membicarakan survei dari Barat, kita juga tidak sedang membicarakan survei dari pemerintah Rusia sendiri. Pada bulan Desember 2025, tingkat persetujuan hampir mencapai 78%. Sekarang berada di 65%. Di sebuah negara di mana orang-orang takut untuk mengatakan yang sebenarnya, penurunan 13 poin dalam beberapa bulan saja adalah sesuatu yang sangat besar. Ini adalah bencana senyap bagi Putin. Gennady Zyuganov, pemimpin Partai Komunis Rusia, di dalam parlemen sendiri, dengan lantang mengatakan apa yang banyak orang pikirkan dalam diam. Jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah mendesak, hingga musim gugur kita akan menghadapi pengulangan dari apa yang terjadi pada tahun 1917. 1917. Tahun di mana Tsar jatuh. Tahun di mana segalanya berubah di Rusia. Sekarang coba pikirkan bersama saya sebentar. Jika Putin benar-benar menginginkan perdamaian, jika dia memanggil Zelensky dengan sebutan Tuan Zelensky dan membuka pintu untuk negosiasi, apa yang Anda harapkan parlemen Rusia setujui pada minggu yang sama? Pada hari yang sama ketika dunia membahas gencatan senjata 3 hari yang dimediasi oleh Trump, pada hari yang sama ketika Putin berbicara tentang perdamaian, parlemen Rusia menyetujui sebuah undang-undang yang hampir tidak mendapat perhatian di pemberitaan. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar negeri guna melindungi warga negara Rusia yang sedang ditahan atau diadili oleh pengadilan asing. Pikirkan baik-baik apa arti dari hal ini. Penahanan terhadap warga Rusia di negara manapun di dunia dapat dijadikan dalih untuk melakukan invasi militer. Kamu sudah pernah mendengar argumen ini sebelumnya. Ini adalah dalih yang persis sama yang digunakan untuk menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Omong kosong tentang melindungi warga Rusia itu. Dan bukan kebetulan kalau undang-undang ini muncul sekarang. Undang-undang itu muncul sebagai respons langsung terhadap pengadilan internasional yang sedang dibentuk oleh 26 negara Eropa untuk mengadili Putin atas kejahatan perang. Demis pengadilan yang sama seperti yang mengadili para pemimpin Nazi setelah Perang Dunia Kedua. Putin berbicara soal perdamaian, tetapi di sisi lain mempersenjatai diri secara hukum untuk agresi di masa depan. Dan jika Anda masih ragu tentang tangan mana yang sebenarnya, 3 hari setelah gencatan senjata, Rusia meluncurkan lebih dari 800 drone dalam 1 hari ke kota-kota Ukraina. Serangan terbesar sejak awal perang. Anak-anak meninggal.
rumah sakit terkena serangan. Urusan yang katanya hampir selesai itu menewaskan lebih banyak orang dalam satu sore daripada dalam berminggu-minggu pertempuran. Dan disinilah kita sampai pada apa yang saya sebutkan di awal. Sesuatu yang lebih manusiawi di balik semua ini. Lihat, kisah Putin bukan hanya tentang perang yang kalah. Ini tentang sesuatu yang semua orang pernah lihat di suatu saat. Pada seorang atasan, anggota keluarga, atau pemimpin politik. Ini adalah kisah tentang seorang pria berkuasa yang tidak bisa mengakui bahwa dia salah. Yang mempertaruhkan segalanya pada sebuah keputusan, melihatnya gagal, dan alih-alih mundur, justru terus menambah taruhannya. Lebih banyak tentara, lebih banyak drone, lebih banyak propaganda. Karena mengakui kesalahan berarti kehilangan segalanya. Kekuasaan, citra, mungkin juga kebebasan itu sendiri. Dan pria seperti itu tidak berhenti. Mereka mengalihkan arah, mereka mengganti musuh, dan mereka memulai semuanya dari awal lagi. Perubahan dalam cara dia memperlakukan Zelensky tidak terjadi karena diplomasi. Sebenarnya itu adalah pengakuan paling jelas yang pernah dibuat Putin, tanpa pernah menggunakan kata-kata yang tepat. Dia adalah seorang pria yang terpojok, berusaha mati-matian mengendalikan narasi tentang akhir, sebelum akhir itu datang dengan sendirinya. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda percaya bahwa perang ini akan berakhir pada tahun 2026? Ceritakan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini masuk akal bagi Anda dan membantu Anda melihat perang ini dari sudut pandang yang berbeda, bagikanlah kepada seseorang yang mengikuti konflik ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, inilah saatnya bukan? Karena cerita ini masih jauh dari selesai dan kita akan terus mengikuti setiap detailnya. Sampai jumpa di video berikutnya.